Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan materi karena ini materinya masih banyak ya dokter ya. Pemirsa juga masih penasaran sebenarnya seperti apa, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk pengecekan cek kesehatan gratis. Oke. Kita lanjut. Ini oke. Next slide. Sebentar. Untuk screening saat masuk ke sekolah nanti itu baru juga ya dokter ya? Di bulan Juli. Di bulan Juli? Iya. Jadi pengen sekolah lagi nih ya pemirsa ya? Sepertinya, sebentar. Slide. Kita tunggu slide-nya. Nah, ini nih. Ini tindak lanjut. Oke. Dia agak lama nih. Kita tunggu sebentar. Iya. Ternyata tahapannya nggak ribet juga ya dokter ya, seperti registrasi pada umumnya saja. Enggak ribet, enggak. Slide. Kalau untuk deteksi nih dokter, seberapa penting deteksi dini dari penyakit dalam menjaga kesehatan masyarakat? Apa dampak positif dari program cek kesehatan gratis ini terhadap angka kesakitan dan juga kematian nih dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui sedari dini bagaimana kondisi tubuh kita, misalnya kita kan selama ini ada beberapa yang tidak mampu untuk mengakses mengetahui kondisi tubuhnya itu mungkin alasan ke puskesmas kalau nggak sakit nggak ke puskes, nggak periksa gitu ya dokter. Sehingga nggak pernah mereka ikut cek tensi kayak gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nggak ulang tahun ini biasanya juga mau ngecek gula darah, kolesterol, asam urat juga jarang. Karena ya lumayan ya, sekarang harganya juga lumayan dan harus pergi kemana dulu, ke laboratorium seperti itu. Nah, tapi dengan adanya cek kesehatan gratis ini, biasanya nanti kita langsung akan mengetahui kondisinya. Bagaimana dengan tubuh kita sendiri pada saat diperiksa, kemudian bagaimana tensi kita tinggi atau tidak. Kemudian juga seperti beberapa yang sudah saya dapatkan, tiba-tiba yang selama ini dia tidak mengetahui, dia hanya mengeluhkan di rumahnya sakit sendi, membeli obat bebas sendiri. Ternyata pada saat dicek, tadi dapat cek asam uratnya sangat tinggi kayak gitu. Berarti kan asal mulanya ini adalah asam urat yang dia nggak tahu sebabnya. Sehingga angka kesakitan kalau misalnya kita mengetahui diagnosisnya lebih dini, kondisi tubuh kita lebih dini, kita akan bisa melakukan treatment lebih dini. Sehingga angka kesakitan itu bisa menurun, seperti itu. Dan kalau misalnya darah tinggi, kalau misalnya orang tersebut selama ini tidak mengetahui, karena saya nggak pernah tensi dok, pas di tensi 180/100, kita kasih jeda sejenak ya, 10 menit, nanti kita ulang lagi tensinya, masih segitu juga, artinya pasien ini sudah menderita darah tinggi. Dan untuk tensi yang seperti itu harus segera kita terapi. Karena kalau misalnya tidak, banyak orang-orang tidak mengetahui, nanti tiba-tiba sakit kepala, kemudian ada penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Ya, karena selama ini tidak terdeteksi, orang tidak mengetahui. Jadinya itu tiba-tiba saja terjadi karena selama ini tidak diketahui dan tidak diterapi. Kalau dari pandangan dokter sendiri, kenapa sih kesadaran dari masyarakat terhadap kesehatan itu masih sangat rendah dokter? Kalau tidak
nunggu sakit dulu baru mau periksa seperti itu? Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa sehat itu mahal. Nah, jadi untuk melakukan pengecekan itu membutuhkan biaya. Sedangkan di sini sudah difasilitasi oleh pemerintah, seluruh pemeriksaannya adalah gratis. Sudah diberikan jalan keluarnya ya dokter ya? Betul. Sepertinya tadi dia muncul, Mbak Helda. Sudah muncul kan? Tapi belum muncul ya dokter ya? Oke, di mana dirimu berada, saya mau ngasih tahu nih, gimana caranya ke masyarakat. Oke, ini dia ya. Nah, ini pemeriksaannya bayi balita ya. Kalau misalnya yang 0 hari 1 sampai 6 tahun, ini paket ulang tahun, ini yang sekolah nanti bulan Juli, ini yang paket khusus. ulang tahunnya. Ya, ulang tahun itu kurang dari 5 tahun dan lebih dari 18 tahun. Biasanya untuk ulang tahun yang lebih dari sebulan di puskesmas. Nah, kalau ini nanti sekolah dia programnya khusus, nanti kita akan ke sekolah. Kalau ibu hamil itu nanti dia juga khusus. Artinya ini memang berlaku hanya 1 kali dalam 1 tahun ya dokter ya? Betul. Jadi harus periksa, jadi sayang kalau nggak periksa ya. Betul. Nah, ini ya kalau untuk bayi, balita, dan anak usia prasekolah, apa saja yang diperiksa? Ini tadi, hipotiroid kongenital. Mbak Helda udah pernah dengar hipotiroid? Kalau hipotiroid sudah sering dengar nih. Tapi hipotiroid kongenital? Baru dengar kali ini. Dengar. Kenapa hipotiroid kongenital ini harus segera diperiksakan sejak dini? Ternyata salah satu faktor lambatnya perkembangan anak, IQ yang rendah, ini bisa dari pengaruh dari hipotiroid ini. Jadi kalau orang yang tiroid ini kan terdapat dari hormon tiroid ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ya, artinya dia memang dibutuhkan oleh sel tubuh untuk metabolisme. Tapi di saat dia berlebihan, namanya hiper, itu dia akan mempercepat kerjanya sehingga jantung cepat, semua cepat ya. Tapi ketika hipo, bayangkan dia kerjanya pun akan melambat dan dia akan mempengaruhi IQ seseorang, perkembangan otak seseorang. Sehingga untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan cerdas, ini harus segera diperiksakan sejak awal ya. Kemudian defisiensi G6PD, hiperplasia adenal, penyakit jantung bawaan yang kritis. Yang sebenarnya yang ini, yang dibintangi ini ya, yang kita utamakan. Jadi bayi-bayi baru lahir ini, dia biasanya langsung didengar detak jantung. Nah, ada beberapa bayi yang punya penyakit jantung bawaan, itu biasanya dia entah ASD, entah VSD, entah TOF ya kayak itu harus segera. Karena apa? Ini akan berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan, otomatis dia kan keluhannya nggak bisa capek. Kemudian dia sesak nafas. Bagaimana dia mau bereksplorasi, kemudian mau mengembangkan dirinya kalau baru-baru sebentar saja dia mulai sesak nafas dan sesak. Sehingga kalau misalnya kita cepat tahu dia punya penyakit jantung bawaan, kita konsulkan ke spesialis anak, nanti anak ada konsultan jantungnya lagi, biasanya nanti akan dilakukan tindakan. Entah itu pemasangan balon, entah itu dioperasi atau apa, agar tumbuh kembangnya tidak terhambat. Itulah pentingnya pemeriksaan ini ya dokter ya. Betul. Setelah ini kita mungkin akan mengetahui syarat-syarat untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.